Wabah virus corona COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 sampai bulan ke-7 penyebarannya sudah merebak ke 34 wilayah provinsi, ratusan kabupaten dan kota. Meski pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya keras melakukan pengendalian pemutusan rantai penyebarannya, namun jumlah pasien dan korban terus bertambah. Salah satu faktor penyebab meluasnya penularan wabah ini disebutkan kurangnya disiplin masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Benarkah demikian? Pada awal persebaran virus corona, selain 3 protokol kesehatan tersebut, di urutan pertama sebelumnya adalah pembatasan aktivitas kemasyarakatan yang disebut social distancing. Masyarakat dianjurkan bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah saja. Namun akibat dari pembatasan gerak dan aktivitas di luar rumah ternyata berdampak pada kegiatan perekonomian yang lumpuh. Perusahaan dan industri tutup, PHK dan pengangguran bertambah, dampak buruk masalah sosial yang meluas, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pekerja harian. Walau pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai BST, bahan pangan, dan bentuk bantuan lain, namun masyarakat tetap keluar rumah untuk memenuhi ragam kebutuhan hidup. Sementara wabah corona yang mematikan ini tak juga berhenti menyebar maut akibat penularan dari manusia ke manusia lainnya. Kalau begitu, social distancing, aktivitas dan interaksi masyarakat dengan kontak fisik agaknya benar menjadi sumber penyebaran utama. Pelonggaran aktivitas dengan maksud melakukan pemulihan perekonomian tak urung menimbulkan banyak klaster baru seperti di pabrik, perkantoran, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, terjadinya klaster keluarga. Kota Sibolga sejak kasus suspek pertama 25 Juni lalu, sampai saat ini kasus suspek COVID-19 terus datang silih berganti. Baik masyarakat biasa, tenaga medis, pejabat, anggota dewan, bahkan bakal calon wali kota pun sempat pula terpapar. Andai disiplin protokol kesehatan hanya dianggap gurauan dan cenderung diremehkan, sulit dibayangkan ke depannya kondisi dan status kota ini bila dilihat dari pertambahan kasus yang masih terus bertambah. Adaptasi kebiasaan baru sebagai ganti istilah new normal diartikan banyak orang sebagai kondisi yang sudah benar-benar normal tanpa menjalankan protokol kesehatan. Terlihat di tempat terbuka, tempat makan dan minum, pusat belanja seperti pasar atau swalayan, bahkan kegiatan yang sebelumnya tidak dibolehkan seperti pesta resepsi pernikahan, sekarang sudah dilakukan. Posko gugus tugas di batas kota pun sudah ditutup. Artinya, pembatasan lalu lintas manusia dari luar daerah yang sebelumnya harus ada surat jalan kesehatan, sepertinya sudah terlihat biasa-biasa saja. Hari ini fokus protokol kesehatan hanya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Urusan pakai masker menjadi prioritas. Sosialisasi dan razia masker yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 agar disiplin pakai masker kepada masyarakat yang abai dan tak peduli. Seakan tak punya nurani. Kerjakan tugas kalian. Kalau mau mati, tanpa corona pun mati juga. Akhirnya, harus disadari upaya memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19 bukan semata tanggung jawab pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, namun kesadaran serta dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangatlah diharapkan untuk menekan kenaikan angka korban dan suspek COVID-19. Sayangi diri dan keluarga sebelum bencana datang menimpa untuk kesehatan seluruh warga dan keselamatan bersama. Ancaman wabah corona masih merajalela. Hari ini atau esok sulit diduga untuk mengatakan tidak akan terpapar wabah COVID-19 yang sangat berbahaya. Jaga jarak dari kontak fisik, cuci tangan pakai sabun, disiplinlah pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah.
Rizky Ramadan, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2S TV memberitakan.